Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengantar sains data. Untuk topik modul ini kita akan membahas mengenai clustering. Nah, jadi ini sebenarnya untuk pertemuan terakhir pada pertemuan kuliah di kelas pengantar sains data, yaitu kita masuk kepada clustering atau yang disebut juga dengan pengelompokan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu mengenai apa itu clustering, yang mana memuat mengenai pengertian clustering dan pengaplikasiannya untuk memotivasi pembelajaran pada pengantar data science, kemudian mengapa clustering itu penting, kemudian istilah apa saja yang perlu diketahui dalam clustering, dan mengapa clustering itu sangat dibutuhkan para data science. Oke, pertama saya awali dengan apa itu clustering. Jadi clustering itu didefinisikan atau dengan bahasa lain yang disebut dengan pengelompokan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengelompokkan observasi berdasarkan karakteristik tertentu sedemikian sehingga observasi dalam suatu kelompok itu lebih mirip atau similar ataupun homogen. Nah, biasanya antar klaster atau kelompok berbeda antara satu dengan lainnya berdasarkan karakteristik yang sama. Artinya, observasi dalam satu grup berbeda dengan observasi pada klaster ataupun kelompok yang lain. Nah, biasanya untuk definisi similar ataupun homogen ini tergantung dari tujuan penelitiannya apa, ya. Nah, di sini pada slide ini di contoh sebelah kanan, yang contoh di atas ini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan saya punya input bola ya dengan berbagai macam jenis bola, kemudian memiliki bentuk pola tertentu ya, ada yang polanya bentuk segi 5, kemudian ada warna hitam putih, kemudian ada warna putih merah, kemudian ada polanya ada beberapa garis ya. Nah, kemudian ini akan kita kelompokkan, misalkan akan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, pasti di dalam pendekatan clustering ya, metode clustering itu dia akan mengelompok berdasarkan dari pola yang sama atau karakteristiknya yang sama. Jadi kalau karakteristik di sini bolanya itu adalah memiliki pola yang sama. Jadi makanya akan dikelompokkan yang ternyata model pola dengan yang putih merah itu dikelompokkan jadi satu, kemudian yang hitam putih dikelompokkan jadi satu, yang hitam orange dikelompokkan jadi satu. Nah, jadi itu definisi dari clustering. Jadi dia mencoba sedemikian hingga mencari suatu kelompok yang memiliki similar ataupun homogen ataupun kelompok yang mirip dengan observasi yang ada. Nah, adapun metode clustering yang paling umum digunakan itu adalah K-mean clustering. Nah, jadi kalau K-mean clustering ini ya salah satu metode yang paling umum sering digunakan untuk proses clustering, yaitu dia mencoba mengelompokkan berdasarkan dari kemiripan untuk sesama observasinya. Nah, kalau berbicara tentang similaritas ya ataupun kesamaan, nah bagaimana cara kita menentukan kesamaan atau similaritas ataupun homogen dari suatu subjek objek ya? Nah, pertama ada yang disebut dengan berdasarkan dari fungsi jarak. Nah, jadi nanti ada beberapa fungsi jarak yang bisa digunakan dalam melakukan pengelompokan. Kemudian ada juga biasanya menggunakan bobot, ya. Biasanya ini diasosiasikan dengan aplikasi dan juga arti data. Dan juga ada yang berpikir secara subjektif, ya. Misalnya dengan mendefinisikan cukup sama atau cukup bagus, ya. Tapi biasanya ini jarang dipakai karena kenapa? Karena sulit untuk mendefinisikan misalkan satu pengelompokan itu disebut dengan cukup sama atau misalnya cukup bagus ya. Nah, itu berdasarkan dari apa? Nah, itu biasanya ini sifatnya subjektif. Nah, jadi di dalam sains itu biasanya paling sering dipakai adalah berdasarkan dari kesamaan yang diukur berdasarkan dari jarak ataupun biasanya dari bobot. Nah, adapun hal-hal syarat-syarat di dalam clustering ataupun requirement yang berdasarkan dari penelitian Hencamber pada tahun 2012 ya.
Pertama, clustering itu sifatnya adalah scalability, artinya dia dapat diskalakan terutama kalau kita punya data yang dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya yang kedua, clustering ini juga bisa menangani untuk berbagai macam tipe atribut ataupun variabel. Jadi baik variabelnya ordinal, nominal, ya, rasio, interval, nah itu harus bisa ditanganin di dalam clustering. Kemudian cluster dengan berbagai bentuk. Nah, jadi untuk cluster hasil clustering yang kita sebut dengan cluster ini memiliki berbagai macam bentuk, ya. Apakah itu dia nanti dalam bentuk pola ataupun dalam bentuk graf, ya. Nah, itu biasanya yang disebut dengan cluster dengan berbagai bentuk. Kemudian sesedikit mungkin karakteristik. Jadi sifatnya itu di dalam cluster itu kalau bisa karakteristik antara yang di dalam cluster, ya, observasi dalam cluster itu sifatnya homogen. Jadi seminimum mungkin karakteristiknya itu tidak terlalu besar gitu, tidak terlalu banyak. Kemudian menangani noise dan outlier. Nah, biasanya dalam berbagai data itu kita temukan bahwa tidak semua itu data itu baik, ya. Maksudnya baik di sini tidak semua data itu apakah kondisinya lengkap, kemudian bagus. Nah, kemungkinan bisa jadi data itu rusak, ya. Atau data itu memiliki data yang hilang atau missing value. Nah, ini biasanya di dalam clustering, nah itu dia bisa menangani noise seperti itu. Kemudian tidak peduli urutan input, ya. Jadi karena dia sifatnya pengelompokan, jadi tidak ada order di situ. Artinya tidak ada urutan yang mana pertama, yang mana kedua. Yang jelas di dalam dalam pengelompokan itu yang biasanya dilihat adalah karakteristiknya. Kemudian high dimensionality. Nah, jadi di dalam clustering ini bisa diterapkan untuk model data, ya, ataupun atribut yang memiliki dimensi yang sangat tinggi, ya. Jadi dimensi yang sangat tinggi di sini artinya apa? Yang memiliki atribut yang sangat banyak, ya, ataupun variabel yang sangat banyak. Kemudian yang terakhir, ya, biasanya clustering ini bisa mudah diinterpretasikan dan juga sangat berguna bagi beberapa bidang, ya. Nah, kalau berbicara tentang struktur data dari clustering, ini ada modelnya two modes, ada modelnya one mode. Nah, kalau two modes ini bentuknya adalah seperti data matrix, ya. Sedangkan nanti one mode ini biasanya bentuknya seperti matriks disimilaritas. Nah, jadi bisa dilihat kalau bentuknya dalam data matrix, jadi kita punya nilai beberapa observasi, ya, misalnya X1 sampai Xn yang berada pada titik tertentu. Kemudian kalau disimilaritas ini biasanya bentuknya adalah dalam bentuk jarak, ya. Misalnya disimilaritas 2,1 berarti baris kedua dengan kolom pertama, baris ketiga dengan kolom pertama, dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan matriks disimilaritas. Nah, sedangkan untuk tipe variabel dalam clustering itu ada berbagai model. Ada yang dalam bentuk variabel numerik, ya. Jadi kemarin juga udah dipelajari di tipe data variabel numerik ada bentuknya interval, rasio. Kemudian ada bentuknya dalam variabel kategorik, yaitu bentuknya nominal atau ordinal, ya. Kemudian ada juga dalam bentuk biner. Nah, variabel biner ya berarti ada atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir ada dalam bentuk campuran. Nah, kita biasanya sebutnya dengan data campuran. Jadi ada variabel numerik dan juga ada variabel kategorik. Nah, ini biasanya tipe-tipe variabel data ini bisa dipakai di dalam clustering. Nah, untuk skala pengukuran rasio, ya. Jadi kita udah bahas kemarin untuk skala pengukuran rasio ini nilainya bisa dalam bentuk skala linier, ya. Jadi bukan dalam bentuk eksponensial ataupun logaritma. Kemudian sifatnya nilainya positif atau negatif, boleh pecahan ataupun bilangan bulat, ya. Nah, misalkan ada tinggi badan, berat badan, ya, jarak dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang modelnya variabel dalam interval, ya, itu biasanya yang memiliki bentuk
dalam bentuk interval ya, tapi yang perlu kita perhatikan kemarin untuk yang variabel interval ini adalah variabel sifatnya numerik ya, dan tidak memiliki nol mutlak ya. Tetapi di sini kita contohkan untuk kalau seperti skala Richter gempa itu sebenarnya bukan termasuk variabel skala interval ya. Nah, jadi nanti tolong diperhatikan karena kenapa? Karena kalau di model skala Richter gempa ini dia kalau kita berbicara itu bukan dalam bentuk walaupun dia bentuknya interval tapi bukan termasuk variabel skala interval. Nah, kemudian di dalam data yaitu biasanya punya berapa atribut dan punya banyak skala, baik itu besaran ataupun satuan yang berbeda. Nah, untuk menghadapi ini biasanya kita perlu melakukan standarisasi variabel. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menstandarisasi variabel itu adalah dengan Z-score. Ya, jadi kalian udah membahas kemarin sebelumnya di distribusi normal atau distribusi Z, gimana cara perhitungan untuk menghitung nilai distribusi Z. Nah, mengapa kita pakai distribusi Z? Yaitu biasanya karena untuk distribusi Z ini tidak dapat membandingkan atribut dengan distribusi yang berbeda. Contohnya, misalkan saya punya nilai 70 untuk bahasa Inggris, rata-rata kelasnya 60, standar deviasinya 15. Kemudian mendapat nilai 72 untuk matematik, rata-rata 68, standar deviasinya 6. Nah, nilai mana yang lebih baik? Nah, untuk menentukan nilai mana yang lebih baik, ini sama-sama kita menentukan nilai Z-nya. Ya, seperti di pelajaran distribusi normal, kita dapat nilai Z-nya itu adalah 0,67, artinya 0,24 atau 25% baik bahasa Inggris maupun bahasa matematik itu nilai mahasiswanya lebih baik daripada 75% di siswa yang lain. Nah, ini juga kenapa di standarisasi ini sangat penting ya di dalam melakukan proses pengelompokan. Baiklah, untuk video berikutnya kita akan masuk mengenai beberapa model clustering yang lain dan juga penerapannya.